di dalam kita berbuat taat tadi, kita mampu menyaksikan bahwa kita dapat berbuat taat itu adalah dari Allah, dengan bantuan Allah, dan kita berbuat taat itu adalah untuk Allah, kemudian kita serahkan itu kepada Allah, terserah Allah apa jadinya, itu tandanya adalah kita mendapatkan nikmat batin yang sempurna. Artinya begini, di saat kita berbuat taat, katakanlah kita mendapatkan berbuat taat, itu adalah taufik dari Allah, hidayah yang Allah berikan. Kita dapat berbuat taat, kita merasakan bahwa ini adalah dari Allah. Terus terlaksanakanlah taat itu, terjalankanlah taat itu, kita merasakan bahwa kita dapat berbuat taat ini bantuan dari Allah. Kemudian kita persembahkan taat yang kita jalankan ini semata-mata untuk Allah, dan lalu taat ini kita serahkan kepada Allah, terserah Allah apa yang mau Allah Ta'ala nilai. Itu tanda orang yang mendapatkan nikmat batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi allati la tu'ad wa ala ihsanihi allati la yuhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-wahidul ahad, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mumajjad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa atba'ihi ila akhiril abad, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala wa alqaitu 'alaikum mahabbatan minni. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada kesempatan yang mulia ini yang saya muliakan segenap orang tua jamaah tuan-tuan haji, khususnya pengurus masjid, ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, umumnya jamaah yang hadir dalam Masjid Husnul Firdaus yang sangat kita cintai ini. Harapan dengan kita berkumpul dalam rumah Allah yang sangat kita cintai ini, Allah Ta'ala kumpulkan kita nanti bersama orang-orang yang dicintai olehnya, dan kita Allah Ta'ala tempatkan pada tempat yang layak nanti di akhirat untuk kita. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saat ini kita masih dapat melaksanakan amal ibadah, wabil khusus dalam ilmu yang kita adakan setiap Selasa malam Rabu. Harapan kita semoga ini bisa istiqamah sampai ajal memisahkan kita. Salawat dan salam tidak luput pula kita kirimkan buat Nufan ke alam, keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah,
kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Jamaah orang-orang tua yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, saat ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah yang sebentar hari lagi kita akan merayakan Idul Adha, di mana pada bulan Zulhijjah banyak hal peristiwa yang terjadi di dalamnya. Di antaranya di hari yang keempat hari ini, di antaranya di hari yang keempat daripada bulan Zulhijjah, peristiwanya adalah dilahirkan baginda Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam lahir di alam semesta ini, itu terjadi pada hari yang keempat daripada bulan Zulhijjah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjalankan ibadah sunnah, istimewanya adalah mengerjakan ibadah puasa sunnah di hari yang keempat daripada bulan Zulhijjah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tolak dua perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala tolak dia daripada rasa keterputusasaan. Yang kedua, Allah Ta'ala tolak dia daripada kefakiran. Dan di hari kiamat nanti dia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala bersama orang-orang kiraman baririn, yaitu orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjut hikmah yang ke-72 dari Al-Hikam Imam Ibn Watta'ilah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Qala al-imam, mata razaqaka at-ta'at, mata razaqaka at-ta'ata wal ghina bihi anha, fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiran wa batinah. Yang terjemahannya adalah, manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada engkau akan taat dan terkaya engkau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbuat taat, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyempurnakan atas engkau akan nikmatnya, baik nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin. Bila mana seorang hamba itu melaksanakan taat dan dia terkaya dengan taat yang dia lakukan dengan Allah Ta'ala, ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan atasnya nikmat yang sempurna, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Syarahnya adalah, idza waffaqaka li ada'i ta'at tabqiya ma naqdi bihi syari'atillahi ta'ala al-makhuzati minal qur'ani wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa aghnaka billahi anha bi an tashhada annaha minallah wa billah wa lillah wa ilallah, fa'alam annahu qad akmala 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinah. Apabila engkau melaksanakan taat, bahwasanya engkau dapat melaksanakan taat itu, kita dapat melaksanakan taat itu semata-mata adalah karena taufik dari Allah Ta'ala, di mana taat yang kita jalankan itu sesuai dengan tuntunan syariat Allah yang diambil daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dikayakan oleh Allah Ta'ala dengan Allah daripada berbuat taat, bahwasanya menyaksikan kita sesungguhnya taat yang kita lakukan itu dari Allah, dengan Allah
untuk Allah dan kepada Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyempurnakan atas engkau itu, atas kita, nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Maksudnya begini hadirin, bila kita dapat berbuat taat, yang mana taat yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan syariat Allah, yang tidak bergeser daripada Al-Quran, yang tidak menyalahi daripada aturan-aturan sunnah Nabi, maka di saat kita berbuat taat itu yang sesuai dengan patukan Al-Quran, yang sesuai dengan patukan sunnah Nabi, berarti Allah Ta'ala telah memberikan atas kita nikmat yang sempurna, namanya adalah nikmat zahir. Zahir badan kita sholat, zahir badan kita sujud, zahir lisan kita berzikir kepada Allah, zahir lisan kita mengucapkan istighfar. Itu semuanya adalah taufik yang Allah berikan atas diri kita. Lalu itu semua adalah nikmat yang paling sempurna yang Allah berikan pada diri kita, namanya dengan sebutan nikmat zahir. Jadi dibandingkan dengan nikmat zahir yang lain yang Allah berikan pada diri kita, entah itu mobil mewah, pasangan yang sangat menggoda, menawan, cantik, kemudian HP yang mahal, dibandingkan dengan lisan kita satu kali dapat mengucapkan kalimat astagfirullah, itu jauh nilainya dibandingkan dengan mobil mahal yang harganya bermiliar-miliaran tadi. Sujud yang kita lakukan pada saat melaksanakan sholat maghrib tadi, dibandingkan kita mendapatkan duit 1 miliar pada saat ini, itu jauh mulia sujud yang mana kita lakukan. Dan itu adalah nikmat yang zahir yang sempurna yang Allah berikan atas diri kita. Nah, bagi orang yang paham itu adalah orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Kalau orang yang masih beranggapan bahwa duit 1 miliar itu yang nikmat paling sempurna yang Allah berikan atas diri kita, dibandingkan lisan kita dapat beristighfar, itu orang masih dalam keadaan gelap mata batinnya, itu orang masih dalam keadaan rabun mata basirahnya. Bagi orang yang sudah terang mata batinnya, yang sudah sampai kepada tarapan ma'rifatullah, dia memandang duit 1 miliar yang dia dapatkan hari ini dibandingkan dengan sujud walaupun hanya 1 kali, itu jauh nilai makna sujud dibandingkan duit 1 miliar tadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya yang pertama, bila mana kita dapat berbuat taat zahir sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan tidak menyalahi aturan-aturan Nabi SAW, maka ketahuilah itu adalah nikmat zahir yang sempurna yang Allah berikan atas diri kita. Kedua, wa aghnaka billahi anha bi an tashhada annaha minallah wa billah walillah wa ilallah qad akmala alaika ni'matan batinah. Di dalam kita berbuat taat tadi, kita mampu menyaksikan bahwa kita dapat berbuat taat itu adalah dari Allah, dengan bantuan Allah, dan kita berbuat taat itu adalah untuk Allah, kemudian kita serahkan itu kepada Allah, terserah Allah apa jadinya, itu tandanya adalah kita mendapatkan nikmat batin yang sempurna. Artinya begini, di saat kita berbuat taat, katakanlah kita mendapatkan berbuat taat, itu adalah taufik dari Allah, hidayah yang Allah berikan. Kita dapat berbuat taat, kita merasakan bahwa ini adalah dari Allah. Terus terlaksanakanlah taat itu, terjalankanlah taat itu, kita merasakan bahwa kita dapat berbuat taat
taat ini bantuan dari Allah. Kemudian kita persembahkan taat yang kita jalankan ini semata-mata untuk Allah, dan lalu taat ini kita serahkan kepada Allah, terserah Allah apa yang mau Allah Ta'ala nilai. Itu tanda orang yang mendapatkan nikmat batin, nikmat batin yang sempurna yang Allah berikan pada dirinya. Kalau tadi kan zahir, dapat berbuat taat saja, itu namanya nikmat zahir. Nikmat batin belum tentu dia dapatkan. Nah, nikmat batin ini adalah orang yang memandang Allah Ta'ala, bukan dia memandang kepada amal yang dia lakukan. Untuk mendekatkan paham pada masalah ini begini contohnya. Umpamanya, kata saya, Pak Den, saya ini mau ke Kijang. Mana jalannya? Kata Pak Dedi, jalannya itu arah ke sana. Pokoknya arah ke timur umpamanya, atau arah ke selatan, arah selatan. Saya kira bahwa jalan mau ke Kijang tadi, umpamanya saya kira tadi arah ke barat, misalkan. Padahal jalan arah mau ke Kijang itu ke selatan. Kata Pak Dedi tadi, ayolah Pak Ustadz, saya antar Pak Ustadz. Saya antar Pak Ustadz sampai ke Kijang. Pakai kendaraan saya, kata Pak Dedi. Saya itu apakah senang pergi ke Kijang itu? Apakah saya berterima kasih dengan orang yang mengantarkan saya? Tentu saya itu berterima kasih. Yang patut saya sadari itu adalah orang yang mengantarkan saya tadi. Nah, bila mana saya berterima kasih dengan orang yang mengantarkan saya tadi, ini namanya saya tahu dibudi. Saya tahu berterima kasih. Berarti saya ini bagus akhlak dan sifatnya. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, yang mana kita dapat beribadah, taufik diberikan oleh Allah, hidayah diberikan oleh Allah, kita dapat beribadah itu bantuan dari Allah, kemudian nantinya kita mendapatkan pahala itu adalah anugerah Allah. Apakah hanya sekedar kita memandang ibadah kita semata? Tidak. Tapi yang kita pandang itu adalah Allah Ta'alanya. Yang kita pandang itu adalah Allah Ta'alanya. Bila mana batin kita sudah mampu memandang Allah di saat kita beribadah, berarti kita sudah mendapatkan nikmat batin. Itu tandanya sudah mendapatkan nikmat batin yang Allah Ta'ala berikan atas diri kita, yang nikmat batin itu cukup sempurna. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dimengerti ya masalah sampai di sini. Jadi ada nikmat batin, ada nikmat zahir. Nikmat batin itu adalah orang yang mampu melihat Allah, orang yang mampu menyaksikan Allah, orang yang merasakan Allah Ta'ala pada setiap perbuatan taatnya. Bukan taatnya adalah dia merasakan bahwa mampu melihat Allah, bukan melihat taat yang dia lakukan. Karena taat tadi adalah anugerah Allah berupa nikmat zahir. Sekarang dia dapat merasakan pula batinnya berterima kasih kepada Allah. Dia menyadari ini bantuan Allah dan ibadahnya adalah untuk Allah. Maka itu pertanda orang tersebut mendapatkan nikmat batin. Nah, di antara kita yang saat ini adalah hanya mendapatkan nikmat zahir semata, belum paham dengan nikmat batin yang Allah Ta'ala berikan atas dirinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa ni'matu zahiratu tazinu jawahirika bit-ta'ah. Adapun bermula nikmat zahir itu fungsinya adalah menghiasi dirimu dengan berbuat taat. Nikmat zahir itu apa fungsinya?
Nikmat zahir itu fungsinya adalah menghiasi dirimu dengan taat yang kita jalankan, agar supaya engkau mendapatkan gelar muti, orang yang taat di sisi Allah Ta'ala. Salat kita, zahir kita sujud, zahir kita i'tidal, zahir kita baca istighfar. Zahir kita i'tidal, zahir kita sujud, zahir kita membaca istighfar, itu adalah hiasan pada anggota zahir kita. Yang dengan hiasan itu Allah Ta'ala sebut kita ini sebagai hamba yang berbuat taat kepadanya. Itu fungsi daripada nikmat zahir tadi. Apa fungsi sholat, apa fungsi kita ruku, apa fungsi kita sujud, apa fungsi mulut kita berzikir, apa fungsi mulut kita ini adalah membaca istighfar. Fungsinya agar kita ini menghiasi badan dengan ketaatan, dan nanti kita mendapatkan gelar sebagai hamba yang berbuat taat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana kita sudah mendapatkan gelar orang yang berbuat taat, berarti orang ini orang yang selamat, dosa yang kita miliki terhapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ceritanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, wa ni'matul batinah tazidu batinaka bil ghina bi ta'atillah. Adapun bermula nikmat batin, fungsinya adalah untuk menghiasi batin kita, untuk menghiasi batin kita ini dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya batin kita ini tidak lupa, agar supaya batin kita ini menyadari, agar supaya batin kita ini merasa bahwa kita dapat berbuat taat ini adalah taufik dari Allah, bantuan dari Allah, dan kemudian ini adalah untuk Allah, ini adalah untuk Allah. Apa fungsi daripada nikmat batin tadi? Fungsi nikmat batin adalah kegunaannya untuk menghiasi batin kita, untuk menghiasi batin kita ini agar supaya ada pengakuan daripada batin kita bahwa kita berbuat taat ini semata-mata adalah dari Allah, karena Allah, dan untuk Allah. Ini yang harus kita upayakan. Sami Allahu liman hamidah, menyadari bahwa kita dapat i'tidal ini dari Allah, untuk Allah, dan dibantu oleh Allah. Rabbana lakal hamd, menyadari bahwa ini adalah dari Allah, untuk Allah, dan ini kita serahkan kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bila mana batinnya tadi sudah dapat menyadari itu, sudah dapat menyadari itu semua, sadar dalam dia berbuat taat, sadar dia dengan Allah, dan anggota zahirnya berbuat taat, maka orang ini dikatakan mendapatkan nikmat zahir dan nikmat batin yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza sami'ta nida Allah ya'muruka bi syai'in aw yanhiyaka aw yanhiyuka an syai'in falyubadir ila imtisali amrihi wajtinabi nawahihi summa i'lam annaka la syai'a wa anna Allaha mutafaddilun 'alaika wa huwa khaliqun li fi'lika. Apabila engkau mendengarkan panggilan, apabila kita mendengarkan panggilan, seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sesuatu yang diperintah olehnya, untuk menjauhi segala sesuatu yang dicegah olehnya, bersegeralah kita untuk melaksanakan perkara yang diperintah olehnya, dan bersegeralah kita untuk menjauhi perkara yang dilarang olehnya. Kita tahu minum khamar itu perkara yang dicegah oleh Allah, bersegera kita meninggalkannya. Kita tahu sholat zuhur itu perkara yang diperintah oleh Allah, perkara yang diperintah oleh Allah, bersegera kita melaksanakannya.
Sikap batin kita bagaimana? Sikap batin kita, summa i'lam annaka la syai'a, ketahuilah olehmu sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun daya upaya darimu yang dapat melaksanakan ketaatan itu, yang dapat menjauhi yang dicegah oleh kita atas perkara yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Ketahuilah itu semata-mata adalah anugerah Allah atas kita, dan bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan perbuatan kita. Begini maksudnya, salat perkara yang diperintah oleh Allah terlaksanakan, akhirnya terlaksanakan. Kita wajib menyadari, batin kita wajib menyadari ini adalah anugerah Allah. Perbuatan kita yang dapat melaksanakan sholat itu adalah Allah yang menciptakan perbuatan kita itu. Terus kita tahu bahwa minum khamar adalah perkara yang dilarang oleh Allah. Akhirnya kita mampu menghindari. Kita menyadari bahwa kita dapat menghindari itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perbuatan kita yang dapat menghindari daripada meminum khamar itu tadi, itu adalah perbuatan Allah dua yang Allah Ta'ala ciptakan atas diri kita. Jadi yang susah itu adalah menyadari, yang susah itu adalah menyadari. Semua orang bisa meninggalkan minum khamar, semua orang bisa melaksanakan sholat, tapi tidak semua orang bisa menyadari ini adalah fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu tidak akan masuk ke dalam surga dengan amal ibadahnya, melainkan manusia itu masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke dalam surga bukan dengan zakat kita, jamaah. Kita masuk surga bukan dengan sholat kita. Kita masuk surga bukan dengan zikir kita. Kita masuk surga itu adalah dengan rahmat Allah. Kita masuk surga itu adalah dengan rahmat Allah. Lalu bagaimana dengan engkau wahai Rasulullah? Ya, engkau juga masuk ke dalam surga adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, aku juga masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nih jamaah, kalau kita memandang atau kita meyakini bahwa sholat kita ini dapat masuk ke dalam surga, rasanya jauh api dari panggang. Kenapa demikian? Berapalah sholat yang kita lakukan, berapalah zikir yang kita lakukan, kalau bukan dengan rahmat Allah, kalau bukan kasih sayang Allah, kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Contoh sederhana begini, ada seorang Pak Haji. Kata Pak Haji, Pak Amar, malam ini engkau jaga rumah satu malam jaga. Akhirnya Amar ini tadi menjagalah rumah Pak Haji satu malam. Setelah selesai menjaga, hari siang datang Pak Haji ini ke rumah Amar. Nimar, aku ngasih engkau duit 1 juta. Terus Pak Haji ini tadi mengasih pula Amar ini tadi mobil yang sangat mewah kepada Amar. Kira-kira itu upah dari Pak Haji atau itu kasih sayang Pak Haji terhadap Amar? Kasih sayang. Karena kalau upah bukan segitu, jaga satu malam itu minimalnya adalah paling banter 200.000 paling mahal. 200.000. Ini tadi Pak Haji memberi Amar duit 1 juta, mobil mewah 1. Itu kira-kira apakah kasih sayang cintanya Pak Haji kepada Amar atau upah? Itu bukan upah, tapi itu adalah kasih sayangnya Pak Haji kepada Amar. Demikian pula kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sholat kita itu cuma hanya 5 menit, jumlahnya adalah 4 rakaat kalau zuhur. Itu kalau diupah paling-paling upahnya adalah 100.000 kebanyakan. Kalau diupah 100.000 kebanyakan. Biasanya kalau orang bikin pidyah sholat, nih datang ke rumah Pak Ustadz, aku beri pidyah kepada Pak Ustadz nih, aku upah Pak Ustadz bikin pidyah dengan 200.000. Itu sholat kita kalau mau dibayar segitulah nilai sholat kita. Tapi tidak, orang yang sholat itu adalah dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga. Itu apa karena sholat kita atau kemurahan Allah, kasih sayang Allah? Yaitu ialah dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat kita, berapalah sholat kita? Sholat yang kita jalankan ini untuk membayar nikmat yang lain dari Allah Ta'ala, itu saja belum cukup. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mencicipi makanan, belum lagi ditambah nikmat merokok. Oh, sempurna lain rasanya. Belum lagi ditambah ini rap lain rasanya. Ini rokok sempurna, ini sempurna dah masuk angin. Dapat kita bayar. Dengan sholat aja kita tidak mampu menebus. Dengan sholat tidak mampu menebus itu. Belum lagi nanti mata kita ini hujan, kemudian air hujan tidak langsung masuk ke dalam mata, ada alis yang menahan. Dengan nikmat alis saja sholat tidak mampu membayar. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh 2 rakaat, sholat subuh 2 rakaat yang sebelumnya itu dia melaksanakan sholat qabliyah subuh, surga jaminannya, dan dunia seisinya ini tiada tara. Maka oleh karena itu, di saat kita menjalankan ibadah kepada Allah, yang harus kita pandang itu adalah anugerah Allah atas kita, sehingga kita dapat sholat, sehingga kita masuk ke dalam surga. Itu pun adalah anugerah Allah. Lalu untuk apa sholat? Untuk apa puasa? Puasa, sholat, jamaah adalah gunanya satu menjalankan perintah Allah, yang kedua adalah karena menjemput rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat dapat rahmat Allah, dapat kasih sayang Allah. Dengan berzikir dapat cinta Allah. Dengan duduk di majelis taklim dapat cinta Allah Ta'ala. Kalau ingin dibayar dengan surga, rasanya surga yang luar biasa itu kemahalan membayar sholat kita. Surga yang luar biasa itu kemahalan untuk membayar sujud kita. Maka oleh karena itu, pelajaran dari hikmah yang ke-72 ini, jangan terlalu pede dengan amal ibadah yang kita lakukan, bahwa merasa setiap ibadah yang kita kerjakan adalah sudah berhak membeli surga Allah. Jangan. Ini namanya orang-orang yang mu'tadin, orang-orang yang melampau batas. Yang patut kita senangi, yang patut kita gembirai di dalam kita menjalankan ibadah, bahwa aku ini ibadah adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita dapat membeli rahmat Allah dengan ibadah kita, itu sudah syukur alhamdulillah. Kita dapat menyadari bahwa aku ini beribadah lantaran karena kasih sayang Allah, itu sudah syukur alhamdulillah. Maka jangan terlalu kepedean. Naik haji sudah beribu-ribu kali, naik haji beribu-ribu kali, naik haji berjuta kali naik haji, rasanya ahli surga. Jangan. Berapalah haji kita itu dapat dibayar, berapa bayarnya? 100 juta bayarnya berangkat ke Mekah itu. Daftar dulu, dapat berangkat tuh haji kita dapat dibayar 100 juta harga nilainya. Tapi nilai kita dapat menjalankan ibadah haji itu yang patut kita hargai, yaitu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berusaha memandang setiap kali kita berbuat taat, setiap kali kita menjalankan taat, ini adalah rahmat Allah. Setiap kali kita dapat menghindari maksiat, ini adalah rahmat Allah. Sehingga bila kita sudah memandang ini dengan rahmat Allah,
pun kita masuk ke dalam surga lantaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza tahaqqaqta ala hatainil martabataini fahna bi anna salimta minal muhlikat kal i'timad 'alal amal war riya wal ujbi wal izlal wal kibri wal manni wal adza wa ghairiha. Wa idza tahaqqaqta, bila mana betul-betul kita ini sudah ada dalam dua martabat ini. Apa martabatnya? Martabatnya adalah bahwa kita sudah dapat zahir, nikmat zahir dari Allah tadi, dan kita juga sudah mendapatkan nikmat batin. Nikmat batin kita memandang ini adalah rahmat Allah, dari Allah untuk Allah, terus ini bantuan dari Allah, kita serahkan kepada Allah. Bila dua martabat ini sudah ada pada kita, fahna, maka bergembiralah, maka beruntunglah, maka bersenanglah, bi anna salimta minal muhlikat, menunjukkan bahwa kita ini selamat dari hal-hal yang mencelakakan atas diri kita. Apa yang mencelakakan atas diri kita? Kal i'timad 'alal amal, selalu bersandarnya kita atas amal. Orang yang tidak mampu memandang bahwa setiap dia beribadah ini adalah rahmat Allah, itu tandanya orang yang bersandar atas amal. Orang yang bersandar dengan amal, merasa bahwa dia masuk surga dengan amal. Nah, bila mana dia sudah dapat memandang bahwa ini adalah rahmat Allah, bahwa ini dari Allah, taufik dari Allah, sehingga terwujudnya ibadah, sehingga terwujudnya dia dapat meninggalkan maksiat, berarti orang ini tidak lagi bersandar dengan amal. Artinya dia bersandar langsung dengan yang menyuruh beramal. Siapa dia? Allah. Terus selamat dia minaria, daripada ria. Apa yang mau diriakan lagi? Amal yang diamalkan itu apa diriakan lagi? Karena dia dapat beramal itu anugerah Allah. Kalau tidak anugerah Allah, dia tidak dapat beramal. Nah, kalau dia sudah mampu memandang itu, tidak ada lagi ria. Walau jebi, selamat dia daripada ujub. Apanya lagi yang mau diujubkan, yang mau merasa masuk surga itu apa lagi? Karena dia sudah merasa, dia memandang ini rahmat Allah. Apanya lagi yang tidak diujubkan? Terus wal izlali, dan juga kehinaan-kehinaan yang lainnya, wal kibri, kesombongan-kesombongan, dan juga termasuk cacat-cacat batin yang lain. Artinya kalau dia sudah mendapatkan dua martabat, zahir dan batin tadi, batinnya memandang bahwa ini adalah rahmat Allah, sehingga terwujudnya ibadah, sehingga terwujudnya dia dapat meninggalkan maksiat, berarti orang ini patut berbahagia. Karena dia selamat daripada bersandar dengan amal, selamat dia daripada ria, dan selamat dia daripada ujub, selamat dia daripada takabur, selamat dia daripada penyakit-penyakit batin lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi kesimpulannya, bila mana kita dapat berbuat taat zahir kita, itu adalah anugerah Allah yang sempurna atas diri kita, namanya anugerah batin. Bila mana anak namanya anugerah zahir. Bila mana batin kita mampu memandang ini adalah rahmat Allah, tandanya kita mendapatkan nikmat batin dari Allah Ta'ala. InsyaAllah minggu akan datang semoga kita dapat berkumpul kembali, dan akan kita lanjut hikmah yang ke-73, al-huznu ala quddanit ta'at ma'adan nuhudi ilaiha min alamatil iltira. Kesedihan seseorang yang tidak berbuat taat tapi tidak mau bangun untuk melaksanakan taat, itu merupakan tanda orang tersebut adalah orang yang tertipu. Ini ceritanya hikmah yang 73 itu nantinya, sedih aku ini tidak bisa datang ke majelis taklim, sedih aku tidak bisa puasa tidak, sholat tidak, itu menunjukkan tanda orang yang tertipu. Insya Allah minggu akan datang akan kita lanjut, dan semoga pengajian kita membawa berkah. Allah Ta'ala panjangkan umur kita, rezeki kita dimudahkan oleh Allah dengan berkat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Hamid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun maaf, minta ada minta ridha. Akhir kata dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.